Baik, selanjutnya izinkan saya untuk melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu bagian daripada software interrupt, yaitu vector interrupt. Nah, jadi setiap interrupt itu akan mengeksekusi interrupt handlernya masing-masing, yaitu berdasarkan nomornya. Sedangkan alamat dari masing-masing interrupt itu yang tercatat di memori dalam bentuk array. Besar elemennya itu masing-masing 4 bit. Nah, di samping ini adalah nama nomor interrupt, kemudian nama interrupt. Jadi masing-masing nomor ini memiliki nama interrupt yang berbeda. Contohnya 00H, nama interruptnya itu divide by 0. Kemudian 10H itu sebagai video service. Kalau 01H single step, 11H itu equipment check. Nah, jadi masing-masing ini memiliki nomor yang berbeda. Jadi untuk mengetahui nama ini kita tinggal melihat nomornya saja. Lalu bagaimana sih kegunaannya? Nah, interrupt ini digunakan itu sebagai keperluan yang khusus gitu, yaitu tidak boleh dirubah oleh pemrogram seperti yang lainnya. Nah, yang selanjutnya itu yang tercatat di memori itu kan ada 4 bit. Nah, 4 bit ini dibagi lagi, yaitu 2 bit pertama. 2 bit pertama berisi kode offset. Sedangkan 2 bit berikutnya berisi kode segmen ya, dari alamat interrupt handler yang bersangkutan. Jadi besarnya array itu sebanyak 256 elemen dengan ukuran elemen masing-masing 4 bit gitu. Jadi total keseluruhan memori yang dipakai sebesar 1024 bit, itu dikali dengan 4 ya, jadi 1024, atau kita sering mengenalnya 1 KB atau kilobit, yang kemudian itu disimpan dalam lokasi memori absolute 0000H sampai 3FFH gitu. Array sebesar 1 KB itu disebut interrupt vector table atau table vector interrupsi. Jadi nilai-nilai yang terkandung pada interrupt vector table itu tidak akan sama di suatu komputer dengan yang lainnya. Jadi interrupt yang berjumlah 256 itu dibagi ke dalam 2 macam ya, yaitu interrupt 00H sampai 1FH, jadi 0 sampai 31 ya. Kemudian interrupt BIOS dan standar di semua komputer ya, baik yang menggunakan sistem operasi yang DOS atau yang lainnya gitu. Jadi lokasi interrupt vector itu lokasinya tuh ada di absolute yang 000H sampai 007FH. Nah, selanjutnya tadi di masing-masing interrupt tadi jelaskan bahwa contohnya di divide by 0 itu jika terjadi pembagian dengan 0 maka proses akan segera dihentikan. Nah, ada di sana single step. Kalau single step itu dapat melaksanakan atau mengeksekusi instruksi satu persatu. Kemudian kalau di NMI, jadi pelayanan terhadap NMI itu interupsi yang tidak dapat dicegah gitu. Kemudian ada breakpoint. Jadi jika suatu program menyebabkan overflow flag jadi satu ya, maka interrupt ini akan melayani pencegahannya dan memberi tanda error gitu. Nah, dalam SEPO itu terkadang dapat mengalami interupsi untuk kejadian yang perlu segera mendapat respon. Contohnya seperti
ketika kita mengetik atau pengetikan keyboard ya. Kemudian proses I/O dan lainnya gitu. Dan ada juga clock untuk mengupdate waktu sistem. Nah, terkadang kita kalau di PC itu harus mengupdate sistem. Nah, itu bagian daripada interupsi ya. Nah, kemudian ada kita sebut istilah external interrupt, yaitu dibangkitkan oleh proses di luar program seperti proses I/O dan clock. Nah, jadi pada prinsipnya interrupt itu terbagi atas eksternal dan internal. Kemudian yang sifatnya internal interrupt itu dibangkitkan oleh proses program seperti the fight for zero error atau kita sebut trap interrupt, dan software interrupt, yaitu yang dibangkitkan dengan perintah int. Nah, jadi ketika suatu interrupt itu terjadi, maka si prosesor akan menyelesaikan siklus ya, menyelesaikan siklus memori saat ini gitu, dan bercabang kepada rutin. Khususnya itu menangani interrupt tersebut gitu. Jadi status dari program saat yang akan disimpan dan rutin itu pada umumnya akan mengembalikan kendali ke program, termasuk semua nilai register, seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu. Ya, kemungkinan hanya kehilangan beberapa siklus CPU gitu. Sedangkan trap interrupt tidak akan kembali ke program dan menghentikan program tersebut. Jadi dipastikan kegunaan dari interrupt itu untuk keperluan yang khusus ya. Jadi tidak boleh dirubah oleh pemrogram seperti yang lainnya gitu. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.